Iya. Mau diapain aku nih? Hai. Asalnya dari Sumatera Selatan, Lubuk Linggau. Saya dari Sulawesi Tenggara, Kabupaten Munah. Asalnya dari Lombok. Asal dari Lubuk Linggau. Aku asalnya dari Medan. Horas. Kalau jauh dari keluarga itu dari SMP sih sebenarnya. Maksudnya kalau nggak jauh-jauh tuh ya masih satu daerah tapi nggak satu rumah sama orang tua itu dari SMP. Sebenarnya aku tuh udah ngekos dari SMA ya, tapi masih di Medan. Jadi asal daerah aku tuh dari Medan ke kampung tuh masih jauh juga, 7 jam gitu. Terus aku ke Jogja itu tahun 2021. Jadi 2015 sih sebetulnya. Tapi saya ke Manado. Itu kan Sulawesi Tenggara. Saya ke Sulawesi Utara dari 2015 sampai 2017. Habis itu ke Jogja dari 2017 sampai sekarang. Di 2022 setiap lebaran biasanya pulang. Tapi kebetulan lebaran tahun ini nggak pulang. Kalau terakhir mudik itu baru tahun lalu. Sebelum wisuda mudik, tapi kalau lebaran di rumah itu udah 3 tahun yang lalu. 3 tahun nggak mudik sih. Ini tahun ketiga aku lebaran di Jogja dan nggak pulang gitu. Pertama sayang duitnya sih, masalah finansial. Emang dari diri aku juga senangnya merantau sih, nggak harus dengan orang tua, terus hidup mandiri lebih enak sih. Liburnya sedikit. Nggak pernah ngerasain lebaran di rumah. Kalau tradisi lebaran itu biasanya kalau habis sholat, kumpul-kumpul makan lontong. Ya seperti orang-orang pada umumnya sih. Datang, ya masak opor ayam. Oh, kalau aku biasanya itu setiap lebaran kita ngunjungin kakek aku, tapi berhubung ini sekarang udah meninggal gitu, kayaknya sekarang kurang tahu di rumah aja gitu. Paling nggak aku sama keluarga aku yang ngunjungin Pak Ade atau Bude aku gitu. Biasanya kumpul di rumah kakek kayak gitu semua keluarga. Gitu, bagi-bagi THR kayak itu, makan bareng kayak gitu. Ya biasanya kalau habis sholat Id itu ya orang tua itu selalu udah berada di ruang depan. Jadi anak-anaknya ya biasa maaf-maafan gitu. Ada yang drama nangis, ada yang cuma ya biasa aja flat gitu. Aku orangnya ini sih flat sih orangnya, nggak gampang nangis. Kita malah biasanya sebelum sholat Id kita udah sungkeman dulu. Habis sholat Id kita ke keluarga besar gitu, ketemu ke rumah-rumah keluarga besar, kumpul. Nah di situ adalah momen yang sebenarnya enak dapat THR tapi capek ditanyain kapan. Kan gini, tiap tahun kan pasti ditanya kapan, cuma kapannya itu beda-beda. Mungkin waktu SMA kapan kuliah, kapan lulus, waktu kuliah kapan skripsi, kapan wisuda, setelah wisuda kapan kerja. Sekarang di usia kapan nikah gitu kan, bombastic side eye. Kayak males banget. Kenapa sih harus ditanyain? Ya enggak gitu, maksudnya ya belum ada aja gitu, udah please jangan ditanyain. Kalian membuat saya malas pulang. Gitu aja sih kalau aku bilang. Jadi apa tuh, kalau tahun sebelumnya saya ngelakuin hal-hal yang jelek, ya pasti saya minta maaf di pas lebaran itu. Ya masalah kelakuan lah, laki-laki ya kan. Jangan tertawa. Suasananya sih, suasana di rumah itu beda sih sebenarnya, sama keluarga yang lengkap, sama keponakan-keponakan gitu. Kangen, namanya juga jauh dari rumah, terus ngekos juga sendirian, pasti sering kangen sama orang tua juga. Apalagi kalau lagi sakit, ekstra kangennya sama orang tua gitu. Masakan ibu kali ya. Jadi kayak
Medan ya, apalagi ibu aku kan Batak ya, jadi banyak makanan yang pasti nggak ada di sini. Nggak ada di sini, dan aku kalau buat pasti nggak enak. Jadi itu kangen banget sih masakan ibu. Dan itu masakan-masakan yang dulu tuh kalau dibuat setiap hari aku kesel gitu loh, males. Kenapa sih masak itu lagi? Tapi sekarang tuh kangen banget. Selain dari lebaran sih, kalau di kos itu yang bikin kangen banget sama keluarga kalau lagi sakit gitu. Biasanya ada yang ngurusin, kayak makan nggak perlu mikirin makan apa, terus langsung mau ke dokter pun ditemenin. Tapi kalau di kos tuh bener-bener yang harus ngurusin diri sendiri kayak gitu. Kalau masalah lebaran mungkin aja gitu, bisa ketemu lain kali. Kalau ada orang yang punya, yang ibunya sebagai sahabat, aku juga salah satunya yang semuanya diceritain sama ibu, deket banget sama ibu kayak gitu. Di kantor gimana, terus keluhannya apa aja, terus ibu aku biasa nanyain kan ada teman baru nggak kayak gitu. Terus ada yang bikin kesel nggak di kantor, atau ada yang bikin sedih gitu, ditanyain semua. Kalau momen lebarannya mungkin pas hari pertama minta izin ya sama orang tua tuh. Biasanya kan kita tuh kayak hari-hari tuh mungkin ngebandel gitu ya, anjir. Tidak bisa, ini tidak bisa. Maksudnya pas hari H itu inget dosa, anjir lah, kenapa sih? Aduh, jadi kayaknya kalau di video call itu ya palingan kalau lebaran tuh nggak bisa minta izin langsung kan, jadi cuma bisa dari video call. Terus pasti ibu aku nangis, ayahku nangis gitu kan, dan aku juga nangis kayak gitu sih. Mungkin kangennya itu karena kerasa tiba-tiba kok langsung kayak ngeputer momen-momen kita ngelawan sama orang tua gitu loh. Terus juga sama abang, apa yang udah kita ucapin, hal-hal yang udah berlalu itu tuh mungkin itu kangen, salah satu kangennya juga sih. Dan minta THR. Karena aku anak paling kecil dan satu-satunya cewek, jadi biasanya walaupun aku udah gede aku tetap minta THR. Gitu. Ya, intinya jaga kesehatan aja sih, nggak usah mikirin aku lah intinya. Di sini ya baik-baik aja pastinya, yang terbaik buat keluarga intinya gitu. Apa yang kau minta dari aku mungkin sampai tahap ini perlahan udah mulai kukabulin lah. Kayak lulus tepat waktu. Kalau waktu kuliah yang dijanjikan cuma 4 tahun ya, dan saya tuh berjanji dan alhamdulillah lulus tepat waktu. Dan ya alhamdulillah udah dapat kerja juga. Ya itu sih yang pengen ku kasih tahu sama mamaku. Kalau aku udah nggak, udah bisa hidup mandiri lah. Ya yang penting jangan ini sih, jangan sering sakit sih. Ya pokoknya makasih udah kasih aku kesempatan buat berkarir di Jogja, karena kan itu pilihan yang sulit. Kami 4 bersaudara tapi 4-4-nya nggak ada yang di Lubuk Linggau. Jadi mungkin itu pilihan buat orang tua juga berat ya Mbak ya, karena melepas 4-4-nya nggak bareng-bareng semua. Terus nggak pernah protes, saya nggak pulang selama 3 tahun itu karena kan ada alasan yang mendesak juga, karena corona itu 2 tahun. Terus pas tahun ketiga itu lagi ribet skripsian juga. Untuk ibu aku sama ayah aku di usia kalian sekarang gitu kan, aku sendiri anak paling kecil sekarang usianya 27. Anjir, kenapa sih kalian ini menyebalkan? Maksudnya aku tuh ngerasa kayak kejar-kejaran sama usia kalian, jadi please sehat. Jangan sampai aku dengar kabar-kabar kenapa gitu. Aduh, nggak mau. Kenapa sih? Aduh, kesel. Oke. Buat ibu aku, memang sekarang Intan udah gede, terus Intan juga di Jogja baik-baik aja. Kayak I can do anything on my own. Bener-bener yang kalian, terutama ibu aku, nggak usah khawatir lagi. Terus kalau sakit, aku juga udah mulai bisa ngurus diri sendiri. Terus makannya juga udah mulai teratur, terus kalian nggak perlu khawatir.
Terus yang kayak ibu bilang, uang aku selalu aku pakai buat jajan terus kok. Jadi aku baik-baik aja, terus aku seneng-seneng aja kok di kos terus. Kebetulan teman-teman aku juga di sini baik-baik aja. Kalau lagi sedih mereka ngajak main. Jadi kalian misal nikmatin waktu lebaran, kalian bisa tenang tanpa mikirin Intan di sini. I'm fine. Boleh peluk dulu gak sih? Mungkin tuh ibu yang selalu nanya kapan nikah. Dan ngomongnya nanti kalau ibu nggak ada, kamu nggak ada, keluarga ibu nggak tenang. Jangan gitu, aku baik-baik aja kok. Maksudnya abang juga baik-baik kok walaupun udah keluarga. Aku nggak apa-apa kok. Aku sendirian juga nggak apa-apa kok. Maksudnya aku belum kepikiran gitu loh Bu. Nggak usah khawatirin itu gitu loh. Belum tentu juga pas berkeluarga aku bahagia. Jadi ya udah ibu tenang aja. Yang penting kalau ibu mau lihat aku bahagia ya ibu harus sehat-sehat gitu loh. Aku tuh kejar-kejaran tahu sama usia ibu sama ayah. Aku tuh khawatir tiap hari gitu loh. Nggak usah mikirin udah tua tuh, nggak usah mikirin. Nggak usah mikirin yang aneh-aneh gitu loh. Maksudnya ya udah bahagia aja, kan udah punya cucu, anaknya juga udah nggak ada yang sekolah. Terus ngapain lagi, yang senang-senang aja gitu loh. Nggak usah pikirin tetangga, ya bodo amat gitu loh. Aku kan cantik. Anakmu cantik loh, aku bisa dari suami kalau mau sembarangan, tapi aku nggak mau sembarangan aja gitu loh Bu. Udah ya, jangan ditanyain lagi. Aku nanti dapat kok, tapi nanti. Ya, selamat Hari Raya aja buat orang tua yang ada di Lubuk Linggau dan juga keluarga yang ada di Lubuk Linggau. Nanti insya Allah saya pulang tahun ini jadi bisa kumpul bareng-bareng lagi, ngerasain kumpul bareng-bareng Lebaran, terus makan sama-sama gitu aja. Selamat Hari Raya Idul Fitri yang ke-1444 Hijriah kepada keluarga saya yang ada di Sumatera Selatan. Semoga sehat selalu. Untuk ayah juga sehat-sehat, terus untuk keluarga selamat hari Lebaran, dan selama aku ada di Medan aku pasti buat salah dan mulut aku kadang suka nyeplos kalau lagi kesel, jadi aku minta maaf, mohon maaf lahir batin. Semoga sehat selalu, semoga apa yang diinginkan tiap tahunnya selalu dilancarkan dan dimudahkan, gitu aja sih. Buat orang tua aku, buat keluarga, selamat Lebaran. Minal aidin wal faizin, mohon maaf kalau selama ini Intan banyak salah atau bikin kalian atau orang di rumah khawatir. Intan benar-benar sayang sama kalian. I love you. Untuk mamaku di sana, selamat Idul Fitri. Tentunya saya mohon maaf sama ibu. Ya, saya sudah buktiin kalau saya bisa menjadi anak yang bisa dibanggakan juga. Semoga ibu di sana ya baik-baik. Jangan sering sakit.